Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data dari analisis BT. Jadi BT itu sendiri merupakan singkatan dari Brunauer Emmett-Taylor, yaitu sebuah metode fisik untuk mengukur luas permukaan spesifik dari suatu bahan padat, terutama padatan berpori seperti katalis, adsorbin, atau bahan nanomaterial yang permukaannya cenderung tidak rata. BT ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar area permukaan suatu material yang tersedia untuk proses adsorpsi, yang mana permukaan ini sangat penting dalam bidang kimia permukaan, ilmu material, hingga teknologi katalis. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip adsorpsi fisika gas, biasanya nitrogen. Kenapa digunakan nitrogen? Karena nitrogen itu bersifat inert, murah, dan mudah diperoleh juga. Dan juga dia memiliki titik didih yang rendah yaitu 77 Kelvin, sehingga sangat ideal untuk mengukur adsorpsi fisik dan reaksi kimia pada permukaan sampel. Nah, BT ini mengembangkan teori Langmuir dengan mengasumsikan bahwa molekul gas ini dapat membentuk lapisan-lapisan adsorpsi di atas permukaan padatan, bukan hanya satu lapis seperti pada teori Langmuir, tapi artinya kayak molekul pertama yang teradsorpsi itu menjadi dasar bagi molekul berikutnya untuk menempel dan membentuk multilayer adsorpsi. Di sini kita sudah memiliki data yang ini, semua ini, tapi yang kita akan pakai adalah yang ini, relative pressure, dan yang persamaan ini. Ini sebenarnya ada volume dalam STP, cuman kita tidak akan menggunakan ini. Nanti datanya akan kita ekstrak dulu ke Excel, biar nanti akan lebih mudah dalam pengukurannya. Ini saya sudah mengekstraknya ke dalam bentuk Excel. Nanti kita akan mengukur luas permukaannya menggunakan rumus yang ini. Kita akan mencari dulu VM-nya berapa, nanti juga kita boleh untuk mengukur konsentrasinya, baru nanti kita bisa mengukur luas permukaannya. Caranya gampang sekali, kita tinggal membuat grafik dari data yang ada di sini, di mana nanti sumbu X-nya adalah P per P0 dan sumbu Y-nya adalah persamaan yang ini. Yang ini kita tidak akan pakai, langsung saja. Nah, nanti kita akan mendapatkan kurva seperti ini, tinggal kita rapihkan saja ujung-ujungnya agar lebih rapi aja. Nanti di sini kita kasih batasan 0,05, di sini kita kasih sekitar 0,32 atau 33, dan di sini minimumnya 10, yang di sini maksimumnya 70. Nah, sudah kita dapatkan rapi ya seperti ini. Langsung saja kita tentukan interceptnya dari sini. Kita tentukan regresinya. Ini kita dapatkan R kuadratnya sama dengan 0,99, artinya sangat linear. Kemudian nanti kita bisa langsung saja masukkan pakai rumus yang ini, VM slope 1 per slope plus intercept, di mana slope-nya nanti yang di sini ini kan mx plus c, slope-nya yang c, m-nya ini intercept-nya. Intercept-nya yang c, yang m-nya itu slope-nya. Bisa dari sini atau kita bisa langsung saja menggunakan rumus slope yang ada di Excel. Sebelumnya kita rapihin dulu, nanti sini kita kasih nama di mana sumbu X yang ini adalah yang ini. Maaf. Ini sebagai sumbu Y ya. Sebagai sumbu Y. Kemudian yang ini sebagai sumbu X. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja mencari VM-nya. Caranya tinggal memasukkan rumus VM sama dengan 1 per dalam kurung tulis slope. Kemudian kita masukkan sumbu Y-nya dulu yang ini. Sumbu Y-nya. Kemudian titik 2 masukkan sumbu X. Tutup kurung. Plus intercept. Plus intercept. Masukkan Y-nya sama kayak tadi, titik 2, titik koma,
masukkan datanya. Setelah itu tutup kurung, kurung lagi. Kita dapatkan 0,004474 VM-nya atau volume molarnya. Nah, VM yang kita dapatkan ini satuannya cc per gram ya. Cc per gram. Nih. Kemudian kita cari C-nya. Kita masukkan rumus. C-nya sama dengan 1 ditambah dalam kurung slope. Sama caranya kayak tadi. Y-nya dulu. Kemudian tutup kurung per intercept. Satu per slope per intercept. Enter. 1 plus slope intercept. Dan didapatkan C-nya 310,252. Kalau sudah didapatkan, kita bisa saja langsung mengukur luas permukaannya. Rumusnya sama dengan dalam kurung dulu, kemudian VM kali N itu bilangan Avogadro itu 6,022 kali 10 pangkat min 23. 6,022 dikali 10 pangkat 23. Kemudian kita kali lagi sama A-nya. A ini adalah luas permukaan si gas nitrogen yang sudah diketahui. Kalau dalam nanometer dia 0,162, tapi kita ubah dulu ke meter, jadi 0,162 kali 10 pangkat min 18. Berarti dalam kurung lagi 0,162 dikali 10 pangkat min 18. Kemudian PM mudah, Avogadro, luas permukaan. Kemudian itu luas penampang ya. Kemudian tutup kurung per V molar. V molar yang di sini pakainya yang 22,4 liter. Atau kalau dalam mililiter menjadi 22.400 mililiter per mol. 22.400 sama dengan 0,0195. Satuannya adalah meter persegi per gram. Jadi dalam 1 gram material tersebut terdapat luas permukaannya merupakan sebesar 0,0195 meter persegi. Sudah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.